kalau berinteraksi dengan orang lain, kita gak bisa mengendalikan orang lain itu buat bisa bahagiain lu gitu ya. Nah, karena kebahagiaan itu adalah secara persepsi lu, ini lucu atau enggak gitu. Misalkan contoh kecilnya itu, lu nonton suatu komedi ya, itu kan ada beberapa macam persepsi seseorang. Ketika dia menemukan suatu tawa gitu di situ, dan si orang ini itu melontarkan suatu lelucon, pasti di situ kan ada yang ketawa, ada yang enggak. Nah, itu adalah suatu persepsi. Nah, jadi sebenarnya suatu kebahagiaan itu ada pada dalam diri manusia, di eksternal atau di dalam diri kita. Tergantung cara sudut pandang kita, cara persepsi kita, perspektif kita, dan itu akan membuat lu menonton porno lagi. Karena lu gak mungkin kali atau lu gak mungkin Biggie smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer, motherfucker say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act. Yo sabro, ketemu lagi bersama Gobey di studio Menewan, dan kali ini gue akan membicarakan tentang arti suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa sih cuy? Ya kebahagiaan itu kita bahagia gitu ya. Jadi ya gini cuy, ada beberapa faktor yang membuat kita merasa bahagia ya. Dimana kita sedih, pasti kita akan menemukan suatu kebahagiaan. Tapi lebih cenderung lama di diri kita itu adalah suatu penderitaan, kesedihan, kekecewaan, ketidaknyamanan gitu kan, yang selalu ada di diri manusia gitu. Kenapa kebahagiaan itu selalu tidak ada di diri kita gitu? Maksudnya bukan tidak ada, gak terlalu lama gitu. Seolah-olah kita bagi satu hari, sedihnya satu minggu gitu kan. Iya, memang seperti itulah kehidupan ya. Karena selalu datangnya suatu penderitaan, karena yang selalu hadir adalah suatu kesedihan, karena yang selalu hadir adalah suatu kekecewaan. Gimana kita cara untuk bisa lebih meringankan hal itu tersebut? Dan kali ini gue akan mengasih triks atau tips cara lu menghadapi hal itu ya, dengan cara pemikiran stoik gitu. Oke. Stoik itu apa sih? Ya stoik itu adalah suatu kebahagiaan di diri manusia, tapi tidak melalui eksternal gitu ya, tidak ada kaitannya dengan dunia luar, tapi berdasarkan ada kebahagiaan di dalam diri seseorang gitu, di internal atau di dalam diri seseorang. Nah, stoik itu dikenalkan oleh seorang filsuf ya, kalau nggak salah dari Socrates ya, Socrates atau Marcus Aurelius ya, ya juga stoik juga sih ya. Dan kisahnya ya mungkin ketika Marcus Aurelius sang raja kaisar itu, ini adalah suatu cerita ya. Marcus Aurelius itu ya mengadakan acara pagi ya. Ia menyadari bahwa di suatu acara itu ia akan menemukan orang-orang yang menyebalkan gitu, orang-orang yang ia benci, orang-orang yang kategorinya seperti ini, karakternya seperti ini. Ya udah mengekspektasikan hal-hal itu. Jadi ya udah mengekspektasikan hal-hal buruk semacam itu. Nah, ketika jadi pas ia ketemu ya memang itu terjadi gitu. Dan setelah terjadi ya gak ngerasa bahwa ia kecewa, dia ngerasa sedih, dia ngerasa gak nyaman ya, karena ia udah mengekspektasikannya gitu. Ia udah siap menerima segala resiko apa yang terjadi ya. Dan mungkin hal yang selalu membuat diri lu sedih setiap hari, menderita, kecewa, yaitu karena lu berpikir selalu atau mengekspektasikan yang hal-hal yang terlalu indah gitu, terlalu menghayal, mengekspektasikan terlalu indah seperti di film, di mimpi atau kayak gimana ya. Mungkin hal itu bisa gitu ya, untuk berpikir positif, tapi kita harus berpikir secara rasional, berpikir secara masuk akal gitu cuy. Seperti itu ya. Mungkin misalkan kita mau melamar kerja, nah ketika kita mau melamar kerja, kita mengekspektasikan seburuk mungkin bahwa kita tidak akan diterima. Udah lu pikir seburuk mungkin. Nah ketika lu tidak
diterima. Nah, setidaknya lu gak mungkin terlalu sedih. Mungkin ada agak meringankan suatu kesedihan lu gitu. Dan misalkan lu punya gebetan atau lu mau ada cewek yang mau lu PDKT-in, lu coba mengungkapkan perasaan itu ke cewek. Nah, ketika si ceweknya itu ya lu gak tahu suka atau enggaknya ya gitu ya. Dan ada dua kemungkinan di situ, antara lu ditolak atau diterima ya. Kalau udah mengungkapin perasaan ke cewek itu ada kedua kemungkinan, lu ditolak atau diterima. Nah, lu tinggal berpikir atau berekspektasi ketika lu mau menembak seseorang, maksudnya mengungkapkan perasaan ke cewek, ya lu ekspektasikan yang mana, yang memikirkan bahwa gue bakal ditolak, gue pasti diterima gitu ya, antara optimis dan pesimis ya. Dan kalau misalkan stoik itu lebih berpikir ekspektasi ya berlawanan dengan pesimis gitu ya cuy. Tapi itu enggak sama sekali membuat lu down, lu menderita gitu, enggak gitu. Justru kita semakin berharap ke seseorang untuk kita mengekspektasikan yang terlalu manis. Realitanya selalu pahit cuy yang gue alami. Itu ya mungkin selalu cenderung lu merasa selalu kesedihan, kekecewaan setiap hari, yang kejutan, yang keruwetan yang selalu ada dalam diri lu ya mungkin seperti itu ya, karena lu mengekspektasikan kehidupan yang terlalu indah, gak berpikir secara rasional. Ya mungkin itulah yang membuat lu selalu seperti itu. Dan ketika lu mengungkapkan perasaan ke cewek, ya lu udah, gue berpikir gue pasti ditolak, gue bakalan diterima. Nah, toh kalau misalkan lo diterima, itu adalah suatu surprise, man. Jadi lo lebih ada surprise ya, mungkin suatu hadiah. Ya mungkin bahagianya itu lebih plus ya, karena lu udah memikirkan hal yang begitu buruk gitu. Nah, kalau misalkan lu ditolak, karena lu mengekspektasikan hal yang buruk, ketika lu ditolak ya itu ekspektasi lo gitu kan. Kalau misalkan lu ditolak ya enggak terlalu sedih kan. Lu gak mungkin terlalu sedih ya, karena itu ekspektasi lo gitu loh kan. Dan itu secara stoiknya, dan menurut gua hal itu yang akan membantu meringankan kesedihan, kejutan, kekecewaan, penderitaan yang ada dalam diri lo, yaitu dikendalikan di internal gitu kan, dalam diri manusia. Dan kalau misalkan maksudnya itu masih terkendali dalam diri lo ya. Kalau misalkan ada di luar kendali kita atau dikotomi kendali. Nah, apa sih dikotomi kendali atau di luar kendali kita? Contoh misalkan ada suatu kemacetan di perjalanan lu mau kerja. Dan ketika lu mau kerja, nah itu mengalami kemacetan. Nah, lu melakson, itu gak akan merubah suatu keadaan sama sekali ya, itu karena di luar kendali kita. Ya itu lu berpikirlah, ada yang bisa kita kendalikan dan ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, seperti cuaca hujan, lu menyalahkan cuaca hujan. Hujan itu tidak bisa kita kendalikan, men, kecuali pawang hujan. Pawang hujan juga menurut gue itu suatu kebetulan aja sih cuy. Ya jadi lu jangan terlalu berpikir wah dia hebat, dia begini-begini, hanyalah suatu kebetulan. Karena ya lu berpikirlah secara rasional lah, ada seperti itu. Dan kebahagiaan itu kalau misalkan kita hidup untuk bahagia, kalau misalkan kita hidup untuk bahagia, kenapa kita ketika kita keluar di rahim ibu kita menangis gitu kan? Menangis artinya kita bersedih, atau kita terlalu bahagia juga bisa menangis ya. Tapi tidak cuy, berarti kita tidak selamanya untuk bisa bahagia hidup di dunia ini. Kita membutuhkan suatu kesedihan. Kesedihan adalah suatu peratapan, gimana kesedihan itu membuat suatu kita berpikir ya. Kesedihan itu banyak sisi positif yang kita ambil, kekecewaan, penderitaan itu adalah ada hal-hal positif yang kita, ada makna di balik itu semua. Dan kebahagiaan justru itu yang akan menjauhkan kita ke hal-hal yang alamiah gitu ya. Mungkin mungkin kita tidak bisa mengontrol diri kita kalau misalkan kita terlalu bahagia gitu cuy. Ya mungkin itulah, tapi ya intinya lu jangan pernah menggantungkan suatu kebahagiaan itu ke mengharapkan kebahagiaan itu di orang lain atau di dunia eksternal gitu cuy. Ya karena itu adalah kita gak bisa mengendalikan kebahagiaan di eksternal gitu.
atau orang lain, ketika lu berinteraksi dengan orang lain, kita gak bisa mengendalikan orang lain itu buat bisa bahagiain lu gitu ya. Nah, karena kebahagiaan itu adalah secara persepsi lu atau persepsi lo ini lucu atau enggak gitu. Misalkan contoh kecilnya itu, lu nonton suatu komedi ya, itu kan ada beberapa macam persepsi seseorang. Ketika dia menemukan suatu tawa gitu di situ, dan dan orang ini itu melontarkan suatu lelucon, pasti di situ kan ada yang ketawa, ada yang enggak. Nah, itu adalah suatu persepsi. Nah, jadi sebenarnya suatu kebahagiaan itu ada pada dalam diri manusia, di internal atau di dalam diri kita. Tergantung cara sudut pandang kita, cara persepsi kita, perspektif kita, dan bahagia alamiah lebih nikmat cuy. Jadi itulah yang untuk edukasi kita hari ini. Ya mungkin lah banyak lah pokoknya tentang kebahagiaan. Ada yang mungkin pengen gue bahas lagi gitu ya. Mungkin ada kebahagiaan dari eksternal banyak ya. Mungkin dari segi personal, sosial, kebahagiaan bersama pasangan, lalu naik jabatan, itulah suatu kebahagiaan. Dan kita gak harus menunggu itu untuk kita bisa bahagia, tanpa kita harus menuju ke hal seperti itu. Kita juga bisa bahagia dengan hari ini juga gitu. Sekarang juga ciptakan suatu kebahagiaan. Ya mungkin itulah ya cara pemikiran stoik ya. Lu mungkin bisa ambil segi positifnya. Kalau misalkan lu mau mengambil atau mau ngambil secara stoik ya silahkan, kalau enggak juga gak apa-apa ya, karena ini ya mau menerapkan sistem stoik juga gak apa-apa, kalau enggak juga gak apa-apa. Atau mau secara islami ya menerima qada dan qadar, itu juga gak apa-apa gitu ya, bebas lah gitu ya. Karena stoik ini juga bukan adalah suatu aliran agama ya, bukan ya. Stoik itu bukan suatu agama, ya lebih ya kebijaksanaan lah, untuk kita lebih bisa mengontrol diri, mengendalikan diri. Ya mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini membantu kalian untuk mengurangi kesedihan, kekecewaan, penderitaan. Gua Obey, next time video. Jangan lupa di subscribe. Thank you. Itu akan membuat lu menonton porno lagi. Karena lu gak mungkin kali atau lu gak mungkin Biggie Smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer, motherfucker say your prayers. Hail Mary, full of grace, smack the bitch in the face, take her